Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Hotman Marpaung dengan NIM 2805008. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik yang diperuntukkan untuk mata kuliah hukum agraria untuk ujian tengah semester. Kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hak guna bangunan. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu hak guna bangunan. Jadi hak guna bangunan itu menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960, pasalnya yang ke-35 ayat 1, HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu. Ini artinya, pemegang sertifikat HGB nantinya tidak memiliki lahan, melainkan hanya memiliki bangunan yang dibuat di atas lahan tersebut. Penggunaan HGB atau hak guna bangunan juga diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Pada pasal 32 dinyatakan bahwa pemegang HGB berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGB selama jangka waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya. HGB ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Banyak yang bilang properti bersertifikat HGB lebih menguntungkan dibanding properti bersertifikat SHM. Mengapa demikian? Saya akan menjabarkan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya. Tidak butuh dana besar. Biayanya jauh lebih murah ketimbang membeli properti dengan sertifikat hak milik atau SHM. Kemudian ada peluang usahanya lebih terbuka. Properti berstatus HGB biasanya dijadikan pilihan bagi mereka yang menetap dalam jangka waktu tertentu atau sementara. Selanjutnya ada selain perorangan berstatus WNI, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat menjadi subjek atau pemegang sertifikat HGB yang sah. Selanjutnya ada kekurangan. Jangka waktu terbatas. Pemegang sertifikat HGB hanya memiliki masa pakai maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Jadi total keseluruhan itu hanya 50 tahun. Itu juga tidak bebas. Pemegang HGB tidak memiliki hak penuh untuk mengubah atau mengalihfungsikan bangunan tanpa izin atau persetujuan dari pemilik tanah selaku pemberi HGB terlebih dahulu. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Nah, di sini pengelolaannya ini maksudnya tanah orang lain. Jadi kita hanya punya izin untuk menggunakan bangunan tersebut, gitu. Cuman tanahnya miliki orang lain. Status hak guna bangunan atau HGB memang dapat diperpanjang atau diperbarui selambat-lambatnya 2 tahun sebelum masa berlakunya habis. Namun, itu pun harus tergantung pada pemegang hak pengelolaan atau hak miliknya, si pemilik tanah tersebut, sebagai sumber pemberi HGB yang memiliki kuasa atas tanah sepenuhnya. Jika pemegang HPL ternyata tidak memberi persetujuan perpanjangan dan tidak ada perjanjian pergantian, maka Anda sebagai konsumen dan pemegang HGB akan dirugikan.
nilai aset unit bangunan yang Anda miliki juga akan beresiko turun, dan hak atas tanah bisa hilang sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bagi Anda memang tertarik membeli hak bangunan berstatus HGB, sebaiknya Anda mencermati status tanah setempat dibangunnya itu dengan jeli. Pastikan statusnya itu jelas pemiliknya. Apakah tanah negara, tanah HPL, atau tanah hak milik. Pilihan properti yang dikembangkan oleh pengembang yang bertanggung jawab dan transparan dalam memberikan informasi kepada calon konsumen. Berikut tahap-tahap menyelesaikan sengketa tanah jika Anda menemukan ada keganjilan pada status tanah pada properti Anda. Inilah yang membuat properti bersertifikat HGB menjadi kurang diminati. Jika dijual kembali kepada pembeli tangan kedua, ada juga kemungkinan HGB Anda bisa dihentikan atau dihapus. Jika Anda sebagai pemegangnya tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus melepas atau memberikannya kepada orang lain, atau mengembalikannya kepada negara, kepada pemegang HPL, atau pemegang HM. Tipe-tipe biaya hak guna bangunan atau HGB. Ketika memutuskan untuk membeli rumah atau apartemen berstatus HGB, Anda berkewajiban mengurus sertifikat tanah ke kantor pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional atau BPN, sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Ada beberapa jenis tipe biaya yang terkait dengan HGB dengan rumus sebagai berikut. Jangka waktu perpanjangan HGB itu 20 tahun yang diberikan dibagi 30 tahun dikalikan 100% dikalikan 1% dengan hasil 0,0067. Hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan hasil pengurangan nilai perolehan tanah atau NPT yang didapatkan dari perkalian luas area dan NJOP yang berlaku. Hasilnya lalu dikalikan 50%. Sehingga didapatkanlah total NPT untuk semua jumlah unit. Selanjutnya, untuk biaya pengurusan hasil total NPT bisa dibagikan dengan jumlah unit dalam bangunan tersebut. Contohnya, jumlah unit itu ada 3.000 unit. Luas areanya 50.000 meter persegi. NJOP-nya itu 15 juta per meter persegi. NTP-nya itu 750 meter, 750 rupiah per meter. Dan total NTP-nya adalah 2,5 M. NTP-nya 750 miliar. Total NTP-nya 2,5 miliar. Dan biaya pengurusannya yaitu Rp837.500. Simulasi kedua, itu unitnya ada 3.500 unit dan luas areanya tuh 60.000 meter persegi dan NJOP-nya 15 juta per meter persegi. NTP-nya 900 rupiah per meter, 100 rupiah meter, 900 miliar. Dan NTP-nya 3M. Biaya pengurusannya itu 861,400 rupiah. Sekarang apa itu sih itu sertifikat hak milik? Itu merupakan sertifikat atas tanah atau lahan yang dimiliki penuh oleh pemiliknya. Keuntungan dari sertifikat ini diantaranya
SHM dapat dialihkan seperti dijual, dihibahkan, atau diwariskan secara turun-temurun. Hak milik dapat diperjualbelikan. Hak milik dapat dijadikan agunan untuk kredit, serta tidak ada batas waktunya. Namun, tanah atau lahan yang memiliki SHM masih dapat hilang atau dicabut, karena tanahnya diperlukan untuk kepentingan negara. Penyerahan oleh pemiliknya secara sukarela kepada negara ditelantarkan atau tanah tersebut bukan milik WNI. Jadi jika dilihat dari keseluruhan keluasan dalam penggunaannya, dari semua hak atas tanah yang ada, hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau SHM menempati kasta tertinggi dan memiliki manfaat paling besar bagi pemiliknya. Yang tercantum dalam pasal 20 UU PA, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga SHM memiliki keunggulan, yakni memberikan kewenangan untuk menggunakan bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup atau dilanjutkan oleh si ahli waris. Jadi ada perbedaan dari HGB atau hak guna bangunan dengan sertifikat hak milik atau SHM. Pertama, SHM atau surat hak milik, yaitu kuasa penuh atas tanah dan bangunan. Sementara HGB, kuasa pada bangunan tanpa tanah. Jadi, kalau punya sertifikat hak milik atau SHM, jadi Anda memiliki kekuasaan atas tanah dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Namun jika hanya HGB, Anda hanya memiliki kekuasaan atas bangunan tersebut, tapi tidak untuk tanah tersebut. Gitu. Yang kedua ada SHM itu memiliki nilai dan kedudukan yang lebih kuat dan tinggi. Sementara HGB harus diperpanjang dalam kurun waktu tertentu. Seperti saya bilang tadi di awal. SHM ini kastanya sangat tertinggi. Kastanya lebih di atas HGB, di atas hak pengelolaan segala macam ya. Oleh karena itu sertifikat hak milik ini hanya bisa dicabut atau dilepas itu atas permintaan negara, tidak lebih dari itu. Sementara HGB dan SHM ini tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun HGB seperti saya katakan juga itu memiliki jangka waktu tertentu, yang dimana itu 30, yang pertama itu 30 tahun dan perpanjangannya hanya 20 tahun gitu. Dan SHM juga bisa dijadikan agunan atau jaminan. Namun HGB beresiko menjadi beban hak tanggungan. SHM juga disarankan untuk investasi jangka panjang, namun HGB disarankan untuk investasi jangka pendek dan menengah. Karena kepemilikannya, yang saya bilang juga tadi kan, kepemilikannya yang berbeda di situ. Jadi pada akhirnya HGB ini banyak juga yang berkata bahwa HGB ini tuh ya Anda hanya punya hak atas bangunan tersebut tapi tidak untuk tanahnya. Jadi Anda tidak bisa yang namanya mengubah kesuburan tanah atau mungkin yang di luar faktor alam ya. Ini hanya faktor manusia yang bisa berbuat seperti itu. Contohnya untuk kayak menggali tanah tersebut, untuk membuat ini saluran inilah apalah segala macam tanpa perizinan dari si pemilik tanah tersebut. Karena Anda tuh hanya memiliki hak untuk menggunakan bangunan tersebut, tetapi tidak untuk mengubah tata letak bangunan tata letak tanah tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya juga bahwa lebih baik berinvestasi dengan memiliki surat hak milik. Namun kalau misalnya ingin berinvestasi namun jangka pendek, Anda bisa berinvestasi dengan dengan menggunakan hak guna bangunan tersebut.
Oke, cukup sekian dari saya, Michael Hotmar Paung. Selebihnya mohon maaf, atau ada kurang-kurang atau perkataan yang salah atau mungkin ada pemahaman yang saya salah. Mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.